Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya teman-teman. Kembali lagi bersama channel Jona Anseti Bang Nugraha ya, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar gangguan pada asam lambung, kemudian anxiety disorder atau dengan kecemasan yang berlebih ya, kecemasan yang sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya teman-teman, bukan cemas-cemas di normal. Kemudian di situ ada GERD juga ya, di situ saling berkaitan, berhubungan, dan ada psikosomatik juga. Nah, jikalaupun memang mau bertanya tentang keempat hal tersebut, ada yang ditanyakan. Keempat hal tersebut video saya ke belakang-belakang sudah saya jelaskan ya. Apa itu anxiety ya, apa itu GERD, apa itu psikosomatik, apa itu gangguan pada asam lambung ya teman-teman, apa hubungannya keempat hal tersebut ya teman-teman. Di situ sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya, tonton saja dari awal sampai akhir ya teman-teman. Jangan dibiasakan untuk diloncat-loncat ya, seperti itu. Karena mungkin kalau misalkan kita tonton dari awal ya, mungkin kita akan lebih paham, lebih tahu bagaimana caranya atau solusinya terlepas dari itu semua ya teman-teman. Setidaknya kita mempunyai gambaran atau ilmu ya keempat hal tersebut, seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya menyampaikan untuk yang mungkin baru bergabung, tolong di subscribe ya channel saya Jona Anseti Bang Nugraha. Dan alangkah baiknya jikalaupun emang bermanfaat ya video saya, tolong di share atau dibagikan ke teman-teman kita yang membutuhkan ya teman-teman, membutuhkan support, membutuhkan bantuan, membutuhkan semangat untuk bangkit lagi ya teman-teman, seperti itu. Dan sekali lagi, saya bukan ahli medis, psikolog, psikiater, dan lain sebagainya. Saya di sini hanya orang yang pernah mengalami anxiety disorder atau gangguan pada asam lambung juga ya teman-teman, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Dan mungkin yang terakhir saya ingatkan kepada kalian, tonton videonya dari awal sampai akhir ya. Jangan dijeda, jangan di skip atau diloncat-loncat ya. Karena siapa tahu menit per menit di situ ada bagian yang mungkin bisa kalian petik atau ambil ya teman-teman, dan kalian terapkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat, amin ya robbal alamin. Nah, baik, di kesempatan kali ini saya membawakan pembahasan ya, melanjutkan pembahasan yang kemarin ya saya bahas tentang apa itu, tentang 1001 sensasi. Nah, 1001 sensasi ini berawal dari apa? Dari anxiety disorder atau dengan artian kecemasan yang berlebih. Kemarin saya sudah jelaskan teman-teman. Salah satu sensasi anxiety disorder itu kemarin saya sudah jelaskan ya, dari perasaan takut ya teman-teman. Kemudian pandangan itu tidak nyata, terasa pandangan itu blur ataupun tidak nyata ya teman-teman. Situ saya sudah jelaskan, tonton videonya ke belakang kalau memang penasaran ya teman-teman. Nah, kemudian di kemarin juga saya sudah jelaskan apa itu kaitannya pada gangguan asam lambung dan anxiety disordernya, kemudian sensasinya ya teman-teman. Nah, mungkin untuk kali ini saya bahas tentang sensasinya terlebih dahulu, melanjutkan pembahasan yang malam kemarin ya teman-teman. Nah, di sini ada begah ya teman-teman, ada terasa perut begah ya teman-teman. Di situ bisa dikatakan gangguan pada asam lambung juga bisa ya, dispepsia ya, seperti itu kalau bahasa kedokterannya itu, seperti itu teman-teman. Nah, di sini mungkin saya jelaskan sepengetahuan saya sendiri ya teman-teman, sepengalaman saya sendiri juga ya teman-teman, seperti itu. Mengapa bisa terasa begah ya, terasa perut itu terasa penuh terus ya teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin menurut saya ya teman-teman, menurut saya, tapi tidak tahu menurut orang lain atau pendapat orang-orang yang pernah mengalaminya ya teman-teman. Di sini saya hanya pernah mengalami ya teman-teman, seperti itu. Mungkin di saat
perut begah itu atau terasa penuh itu ya orang yang tidak mempunyai gangguan atau anxiety disorder itu juga ya. Intinya kita dulu sebelum kena ansi perut begah itu ya sering ya teman-teman, sering kalau misalkan makan kebanyakan ataupun makan terlalu sering, yaitu terasa begah ya teman-teman, terasa penuh ini perut ya teman-teman, seperti itu ya. Kalau dulu itu kita bisa hiraukan ya teman-teman, kita bisa apa namanya, tidak terlalu dipikirkan ya, dibawa aktivitas juga itu hilang, dibawa kerja misalkan hilang, dibawa olahraga ataupun lain sebagainya, sudah tidak ingat lagi dengan rasa sensasi begah ya teman-teman. Normal sebenarnya rasa begah, rasa perut penuh, terasa penuh itu normal, apalagi kalau misalkan kita sudah diisi ya, sudah makan, apalagi makannya terlalu kenyang ya teman-teman, seperti itu. Nah, namun pada prinsipnya ya beda dengan halnya orang yang anxiety disorder ya, kecemasan yang mungkin berlebih di sini. Terutama saya sendiri ya teman-teman, terutama saya sendiri ya merasa tidak nyaman ya teman-teman, seperti itu. Terasa tidak nyaman ya, perut saya itu terasa apa namanya, penuh ya teman-teman, terasa begah seperti itu teman-teman. Jadi terasa enggak nyaman di pikiran. Oh, jangan-jangan ini dari gangguan asam lambung ataupun apa namanya, gangguan yang lain, perut yang lain ya teman-teman, seperti itu dan lain sebagainya. Pokoknya pikiran itu tidak menentu, atau pikiran itu negatif lah, pemikiran kemana-mana, sehingga menimbulkan anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih ya teman-teman, seperti itu. Nah seperti itu teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Jadi terlalu banyaknya pemikiran yang mungkin seolah-olah yang tadinya bisa kita ambil contoh masalah kecil bisa digede-gedein ya, jadi gede-gede ya, seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya itu begah itu ya biasa-biasa aja gitu ya, santai-santai aja gitu, biasa-biasa aja. Karena kalau misalkan, apalagi kalau misalkan habis diisi ya, habis makan seperti itu, ya biasa-biasa aja ya teman-teman. Ya kalau misalkan emang bener-bener penasaran, ya silahkan kalian cek ya ke dokter, ke ahlinya teman-teman. Tetapi saya berdiri atau berbicara di sini, saya mengingatkan untuk tahap awal itu untuk dicek dulu ya teman-teman, ke dokter, ke ahlinya gitu. Kalau misalkan emang itu dari ya seolah-olah asam lambung lah, seperti itu, dari gangguan asam lambung ya, lambung lagi seperti itu ya. Saya mungkin belajar dari pengalaman saya sendiri ya teman-teman, seperti itu. Jangan kalian juga jangan menyamakan ya kalau misalkan kalian belum dicek ya, seperti itu. Dan alangkah baiknya kalian dicek dulu kalau emang benar-benar asam lambung dan susah sembuhnya ya karena pemikiran kita itu sendiri ya teman-teman, berbelok-belok. Nah seperti itu. Nah bagaimana solusinya untuk apa namanya, tidak terasa rasa begah ataupun sensasi itu muncul? Nah kalau saya, sebabnya dulu yang pertama, kalau kita habis makan ya, habis ngemil apapun itu, kita saya sendiri ya dulu selalu berdiam di rumah. Kalau udah diisi ya, udah makan, udah minum, udah ngemil misalkan, diam di rumah, main HP ya teman-teman. Apalagi baru aja diisi makan, baringan ya, tiduran gitu ya. Nah pas bangun itu kan terasa penuh ya, itu terasa penuh, terasa begah ya perut tuh. Nah itu salah satu sebabnya ya teman-teman, itu salah satu sebabnya. Apalagi kalau habis makan itu jangan langsung baringan ya, jangan langsung tiduran, jedalah 3 jam 4 jam seperti itu. Tapi yang bagusnya udah makan itu bawa aktivitas, tapi jangan yang berat-berat ya, bawa aktivitas yang tadinya misalkan untuk cewek misalkan ngepel, kemudian sapu-sapu di rumah, beres-beres di rumah ya teman-teman. Jadi dibawa aktivitas seperti itu, dibawa aktivitas. Kalau misalkan kita didiemin kan otomatis pikiran itu ke sini ya,
kenapa ini begat, kenapa ini terasa penuh, mungkin terasa penuh terus, ini nggak nyaman banget, ulu hati nggak nyaman, kan makin asam lambung kan masih makin terganggu ya gitu ya, masih semakin nggak normal gitu ya teman-teman. Jadi itu bisa dikatakan dari apa namanya, kadar keasamannya asam ataupun kadar volume asam lambungnya meningkat. Itu bisa jadi ya karena kita terlalu memikirkan sesuatu yang terus mendalami ya teman-teman, seperti itu. Nah jadi solusinya kalau udah diisi, udah makan ataupun ngemil apapun itu, bawa aktivitas ya, jalan kemana atau gitulah teman-teman, supaya apa, supaya teralihkan pikiran kita, tidak terlalu fokus ke sensasi teman-teman, seperti itu. Rasa begah pun hilang. Seperti contohnya saya contohnya gini, kalau misalkan habis makan banyak ataupun minum ataupun ngemil ya teman-teman, nah kalau misalkan didiemin ya itu terasa begah, diemin terus dari pagi sampai sore di rumah, diem gitu di dalam rumah ya, mikirkan sensasi, terasa penuh, ya itu pasti berputar terus di sana. Tetapi apa namanya, di situ harus ada kesadaran ya, sadar akan semua hal itu. Nah bagaimana caranya, solusinya gitu. Nah kalau saya kan saya juga kalau misalkan didiemin ya seperti itu, terasa buka, terasa penuh ya teman-teman. Tetapi sekarang beberapa minggu bikin kandang ayam, bawa aktivitas ya, beres-beres di rumah juga. Kemudian apa namanya, sorenya main layangan ya teman-teman, dibawa happy aja teman-teman gitu. Perut yang terasa begah itu nggak terasa gitu teman-teman, nggak terasa karena kita teralihkan dengan suasana yang baru ya teman-teman, dengan kebahagiaan yang mungkin kita sudah alihkan ya. Jadi tidak terlalu memikirkan sensasi lagi ya teman-teman. Jadi intinya jangan terlalu berdiam lah gitu teman-teman, bawa aktivitas ya, bawa aktivitas. Emang pertama itu nggak nyaman, pikiran mulai nggak nyaman, tetapi kalau misalkan kita dibiasakan, kemudian kita sadar ya, oh kita harus dibawa begini nih, biar nggak mikirin sensasi mulu ya gitu ya, itu insya Allah lambat laun berjalan seperti biasanya. Seperti itu teman-teman, itu perut begah. Nah kemudian yang keduanya, saya sarankan untuk minum air hangat. Mungkin di dalam lambung kita ya, di situ banyak penumpukan gas ya teman-teman, jadi banyak gasnya, kadang-kadang susah kentut ya teman-teman, susah apa namanya, kalau bahasa ini terab ya, susah kentut ya. Nah kalau misalkan kita dibawa gerak, dibawa aktivitas, kan mungkin bergerak usus ya teman-teman, kemudian apa, lambung ini kan bergerak kalau misalnya kita bawa aktivitas ya, apalagi bawa olahraga seperti itu, stretching lah dikit-dikit, kemudian dibawa aktivitas yang tadinya susah maaf kentut ya, seperti itu teman-teman. Kadang-kadang itu kalau misalkan sudah kentut ya enak ya teman-teman, terasa plong gitu ya teman-teman. Nah jadi mungkin yang kedua itu bawa aktivitas ya teman-teman, jangan didiemin lah. Nah kemudian minum air hangat ya, minum air hangat sebelum bangun. Saya sudah sarankan pada kalian ya teman-teman, baru bangun tidur minum air hangat, nggak usah banyak-banyak ya, mungkin setengah gelas seperti itu, sangat kuku ya sebelum makan itu minum air hangat. Tapi kalau bisa mah rutin gitu ya, minum air hangat, udah makan dan lain sebagainya, minum air hangat, air putih ya teman-teman. Itu kan air hangat itu ya mungkin bisa menetralkan sedikit asam lambung, kemudian melegakan perut ya, usus ya gitu teman-teman, jadi mudah kentut ya teman-teman, seperti itu, apalagi dibawa gerak. Nah itu kalau saya teman-teman. Kemudian konsumsi madu ya, madu itu banyak manfaatnya ya teman-teman. Nggak usah banyak-banyak lah, 1 sendok juga cukup ya teman-teman, seperti itu, menambah stamina juga kalau menurut saya ya teman-teman. Saya pribadi ya, pengalaman saya pribadi seperti itu, bahkan sampai sekarang saya konsumsi madu juga ya teman-teman, seperti itu. Nah itu untuk apa namanya, perut begah ya. Jadi kalau misalkan saya itu merasa perut begah itu habis makan, habis ngemil dan sebagainya, terlalu diam gitu ya, diam diri ya. Apalagi kalau berbaringan langsung tiduran siang tuh teman-teman, seperti itu, harus dibawa gerak, dibawa aktivitas ya teman-teman, seperti itu. Hal yang mungkin bagus untuk kalian terapkan ya teman-teman, untuk kalian terapkan. Dan mungkin dulu juga saya berpikir
ini kapan ini sembuhnya, kapan ini sembuhnya, padahal itu pertanyaan yang mungkin sangat mengganggu. Jangan bertanya kapan, kapan, kapan. Kalau misalkan kita bertanya kapan, 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 tidak dibarengin dengan praktek, tidak dibarengin dengan terapi yang konsisten ya teman-teman, yang seperti itu ya susah gitu. Jangan bertanya kapan-kapan, tetapi solusi, langsung ke solusi ya teman-teman, seperti itu. Seperti kemarin takut ya, takut mati gitu ya, kadang-kadang ada perasaan gitu ya, kita ke solusi langsung. Solusinya berajin ibadah, rajin sholat ya, kalau yang muslim rajin bersodako ya. Nah, nanti ada ketenangan tersendiri ya. Wah, udah perintah yang maha kuasa saya sudah jalankan ya. Kalau misalkan saya mau ya silahkan ambil saja, seperti itu. Dan mudah-mudahan dalam keadaan yang husnul khotimah ya teman-teman, seperti itu ya, bertobat dan lain sebagainya gitu ya, mencari ketenangan ya, lebih ke solusi ya teman-teman. Seperti mata blur ya, mata pandangan tidak nyata, usahakan jangan diam-diam jadi rumah, keluar rumah, seperti itu, pandangan ke arah yang jauh, seperti itu teman-teman. Kemudian begah yang barusan saya jelaskan, jangan bertanya mengapa, mengapa, mengapa ya, lebih ke solusi. Oh, mungkin banyaknya gas ya, terkadang kerucukan juga di sini di perut tuh kerucukan ya, mungkin itu banyak gas ya. Solusi, langsung ke solusi, minum air hangat, banyakin gerak ya, seperti itu teman-teman. Dan insya Allah ya, lambat laun seiring berjalannya waktu, jikalau memang kita sabar menjalaninya, kemudian selalu konsisten terapinya dan berdoa, insya Allah lambat laun juga nanti juga akan kembali ya, seperti itu teman-teman. Dan tidak dipungkiri, terus terang jujur, saya pun merasakan sangat berat sekali untuk bangkit ya, tetapi kita harus lebih bangkit, harus belajar, terus belajar ya teman-teman. Tidak ada yang tidak mungkin jikalaupun memang kita sudah berdoa, bersabar, kemudian menjalankan metodenya, insya Allah semua akan berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan, seperti itu teman-teman. Dan sudah 17 menit ya, mungkin seputar pembahasan itu saya sudah bahas di sini ya. Jangan takut dan jangan diambil pusing lah, seperti itu. Lebih ke solusi teman-teman, lebih ke solusi, seperti itu teman-teman ya. Solusi saya, jadi jangan bertanya mengapa, kapan, bagaimana ya, lebih ke solusi aja ya. Insya Allah semua lambat laun akan berjalan lancar dan bisa kembali seperti semula ya teman-teman. Nah, baik, di akhir video seperti biasa saya berdoa untuk kalian yang masih di dalam tahap down ya teman-teman, bisa dikatakan tahap bawah, apapun itu penyakitnya, saya doakan mudah-mudahan, atau bukan saya ya, kita semua berdoa dan doakan teman-teman kita ya, apapun itu penyakitnya, mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita ya teman-teman, dan disehatkan kembali seperti semula. Amin ya Allah ya robbal alamin ya teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya jikalaupun memang ada kata-kata yang kurang berkenan, kemudian perilaku saya atau kata-kata yang mungkin kurang sopan ataupun lain sebagainya, saya mohon maaf ya teman-teman. Saya hanya manusia biasa, dan di sini saya berbicara hanya orang yang mengalami dan pengalaman ya atas keempat hal tadi ya teman-teman, seperti itu. Dan jikalaupun memang cocok ya, terapkan terapinya ya teman-teman, praktekkan seperti itu. Jikalaupun tidak ya tidak usah teman-teman, seperti itu. Nah, baik, di akhir kata billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.